ketahui karena maka berpengaruh terhadap minat si siswa di dalam belajar. Jadi motivasi itukah yang kita masukkan ke dalam video seperti itu, Pak? Itu kalau memang itu perlu disampaikan, itu jangan dipotong lagi yang itu, dipotong lagi ke yang lain. Ya. Kan memang kan di dalam isi pembelajaran atau isi yang Bapak rencanakan memang itu harus tersampaikan. Kemudian kan nanti yang kami lihat, ya kan, yang Ibu rencanakan, Bapak Ibu rencanakan seperti apa, kemudian tercantum nggak dalam video itu. Jadi intinya yang direncanakan dengan yang diimplementasikan harus sesuai, harus sama. Kemudian saya tanya Pak kemarin, ya, dalam video itu saya tanya, jadi memakan waktu yang besar di situ Pak. Kemarin pertama saya tanya, kenapa kamu memilih jurusan ini atas dasar apa? Bapak saya nyuruh Pak. Jadi kamu minatnya kemana? Ke TKR Pak, kendaraan ringan. Oh, kenapa Bapak kamu menyuruh kamu kemari? Pasti ada tujuan Bapak kamu, saya bilang. Pulang nanya loh, nanti malam kamu tanya. Di situ kalau udah ditanya nanti ketemu jawaban, hanya kasih tahu dengan saya tuh, saya bilang kayak gitu. Rupanya karena bapaknya kerjanya di pabrik Pak. Jadi ini Pak, itu kan Bapak di dalam untuk PKR kan itu sudah buat rencana pembelajaran. Ya, rencana pembelajaran. Seharusnya juga yang disampaikan yang terkait dengan rencana pembelajaran yang divideokan. Mulai dari pertama juga yang terakhir ya. Jadi saya kira terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu tadi ke Bapak Ian tadi ke siswa, kan ada terkait nggak dengan pembelajaran, kan yang divideokan kan pembelajaran dalam satu kali pertemuan Pak ya, ada berapa jam yang Ibu rencanakan ya? Itu Pak Yan kan harus terpenuhi semua sesuai dengan Bapak Ibu rencanakan dalam satu kali pertemuan ya kan. Kira-kira kalau yang pembuka yang tadi untuk identifikasi tadi kan nggak masuk ke situ ya. Walaupun masuk tidak terlalu panjang kan? Atau Bapak Ibu kalau memang ingin cari ini jangan lagi masuk ke video di sesi yang lain. Karena yang kita lihat di videonya itu hasil atau rencana pembelajaran, implementasi dari rencana pembelajaran yang dari dari pertama yang Bapak Ibu sudah persiapkan. Kan kemarin yang diminta di saat uji komprehensi kan juga dalam satu kali pertemuan ya pertemuan beberapa di minggu beberapa kan itu. Juga yang diimplementasi dalam video juga yang itu terkait dengan pertemuan yang Ibu rencanakan itu pertemuan minggu berapa, minggu pertama, minggu dua atau minggu yang berapa. Saya kira itu Pak Bayan. Ya Pak. Jadi nanti itu bisa kalau memang terlalu panjang itu bisa diulang, ya kan. Kemudian juga dari misalnya penyampaian materi kan bisa bisa dipotong-potong ya. Ada kan nggak mungkin kalau memang karena intinya di sini nggak sesuai kapasitas untuk diupload ya, nggak bisa atau dikompres. Agak payah kompresnya Pak. Di Google Drive-nya itu yang payah dia Pak. Terlalu besar ya. Ya. Terlalu besar. Maksimum berapa menit bisa di ini? Kalau 30 menit cepat. Ya. Mungkin resolusi ini ada pengaruh waktu di kamera. Pengaruh Pak. Mungkin resolusinya besar kali. Ya. Gambarnya mesti kita apakan Pak. Kecerahan atau apa perlu diperkecil di situ Pak. Itu kan secara teknis saya nggak ngerti juga secara setup. Pasti ini Bapak Ibu pasti beda kan, dengan jam yang sama, jumlah waktu yang sama, ya kan? Pasti kapasitasnya beda-beda, pasti kan? Karena terkait dengan resolusi yang disetting di kamera itu mungkin. Memang terlalu besar resolusinya semakin jelas terang ya. Tapi nanti itu kapasitasnya besar.
Makanya mungkin Bapak Ibu bisa dicoba-coba ya dengan di luar pembelajaran ini bagaimana untuk memenuhi kapasitas ini dengan waktunya sekian, berapa yang bagus resolusi yang disetting. Pasti beda kamera kan beda nanti. Jadi ke depan di tes saja Bu Bapak sebelum direkam itu untuk kegiatan-kegiatan yang lain, bukan untuk kegiatan misalnya kegiatan yang lain. Kalau settingnya untuk sekian waktu untuk kapasitas memenuhi sekian, berapa bagusnya setting itu Pak. Saya mau tanya dulu Pak tentang ini untuk ke depan. Itu kalau kami buat praktek, untuk praktek itu videonya praktek aja bisa itu Pak. Gimana? Untuk video ke depan yang jilid 2 ini, kita buat prakteknya, kita buat labnya praktek saja, itu bisa Pak? Itu tergantung yang tugas yang Bapak Ibu kerjakan, karena kan ini kan mulai dari yang pertama lagi Pak. Pak Yat ini yang mana? Pembelajaran apa nanti praktek atau teori? Itu tergantung nanti tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Tidak berkesinambung dari awal ini Pak yang pertama. Ini boleh identifikasi yang lain, boleh juga bersinambung. Ya. Kira-kira ini kasus apa lagi yang ingin diangkat Pak? Itu tergantung dari Bapak yang Ibu kerjakan. Makanya kan ini mulai hari ini atau mulai kemarin Bapak Ibu sudah mulai angkat permasalahan atau identifikasi masalah. Ini sama dari yang tahap awal. Bisa saja dengan pembelajaran yang lain atau lanjutan atau refleksi dari hasil yang sudah Bapak Ibu amati selama 1 bulan ini. Kira-kira masalahnya apa? Setelah ini kan real nih yang Bapak Ibu lakukan ya kan? Saja Pak ingin diangkat artinya identifikasi dari pengalaman yang kemarin, mana yang tidak tercapai, kan bisa saja Pak. Itu Pak Yan. Ya siap Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Ya. Itu saja Pak. Ya Pak. Bapak Ibu yang lain sudah mulai mengerjakan tugas yang diberikan kemarin. Proses Pak. Lagi proses juga Pak. Proses Pak. Seharusnya hari ini sudah ada yang kita bahas. Kali ini sudah dapat kan dari kemarin. Kemarin apa arahan dari Bapak, dari Ibu Irma? Mungkin teman-teman udah ada yang siap itu Pak, mungkin macam Bu Dian bisa ditampilkan. Boleh siapa aja kita lihat kan, kita lihat mungkin dari sini nanti bisa terbuka semuanya ya. Nggak mesti lengkap dan sempurna, kita ingin lihat apa kasusnya. Siapa kira-kira? Seharusnya ini sudah mulai diupload ya kan? Ya Pak. Sudah diupload, jadi saya bisa lihat itu. Pak Ajwan mana? Pak Ajwan. Ya Pak. Mungkin Pak Ajwan masukan untuk rekan-rekan Bapak Ibu, silakan Pak Ajwan. Ya oke Pak, makasih di kesempatan untuk menyampaikan masalah siklus 2 ini Pak, kan kita kan kembali kepada siklus 1 ya Pak ya. Iya. Lintas masalah. Jadi dari yang sana kita berangkatnya ke yang siklus 2. Jadi di situ kita sempurnakan yang ada kekurangan yang ada di siklus 1. Nah, seperti yang di situ di LK13 itu kan udah ada Pak, di situ di mana yang kurang pas ditingkatkan di situ. Yang kedua Pak, tadi ada pertanyaan masalah pengepresan itu, nah dari 100 menit menjadi 30 menit itu kalau bisa, pandangan saya Pak ya, kalau bisa itu di yang kita edit itu pada waktu kita memberikan tugas kepada siswanya. Nah, itu kan panjang waktunya.
Jadi kita anggap yang di situ ya beberapa menit di situ ya kan kita kurangi. Nah, ditambah lagi di situ penutup. Penutup itu kan kita ada berapa orang yang tampil di situ untuk penutupnya atau menyimpulkan. Di situ kita kurangi supaya waktu yang disediakan itu yang 30 menit pas di situ. Nah, itu yang menurut apa saya ya Pak ya. Yang ketiga Pak, masalah yang waktu PPL itu pada waktu kita melaksanakan 100 menit itu gambarnya itu nggak kelihatan itu kan, nggak kelihatan. Jadi mau apanya pada waktu kita memperhatikannya kan terlihat di situ. Emang pada waktu diedit emangnya semua sudah pas gitu Pak. Tapi pada waktu kita menampilkan 100 menit itu gambarnya itu nggak kelihatan gitu. Nah, jadi maunya nanti pada yang untuk siklus yang kedua, yang kekurangan kita pada siklus 1 kita tingkatkan kembali. Tadi ada pertanyaan masalah pada siklus kedua ini apakah kita langsung praktek aja, nggak usah teori. Seharusnya ada Pak, teori pengantar. Nah, kita suruh pengantar itu adalah secara lisan kita sampaikan supaya mereka melakukan pekerjaan pada waktu melaksanakan prakteknya. Nah, itu yang menurut saya Pak ya. Di dalam kita sini Pak ada diskusi kita ini ada penilaian ya Pak ya. Nah, jadi maunya pada waktu nanti menampilkan itu semua peserta PPG ini seharusnya ikut melakukan saran dan ataupun masukan pada waktu penampilan di situ. Karena di situ nanti ada penilaiannya, keaktifan siswa peserta PPG untuk dinilai. Jadi kalau misalnya ada 2 orang atau 3 orang dalam memberikan saran atau kritikan, ya tentunya Pak Setimen ya kan selalu banyak saran dan nanti pasti kan aja nilainya yang muncul gitu. Nah, jadi semuanya kalau menurut pendapat saya semuanya ikut partisipasi di dalam mendiskusikan. Nah, itu aja Pak yang bisa saya sampaikan ya. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Edward. Nah, ini masukannya juga sudah disampaikan oleh Pak Edward. Yang pertama terkait dengan pengeditan video. Ya, benar juga yang disampaikan oleh Pak Edward bahwa di saat pelaksanaan kemarin ada waktu yang kosong ya. Artinya ada tugas yang dikerjakan oleh siswa. Nah, itu kan banyak waktu ya, artinya kita hanya menunggu ya. Di situ boleh diedit Pak, dipotong. Kan? Kemudian juga kita harus sepakat ya, bahwa jadi untuk yang siklus yang kedua ini ya, berarti refleksi atau pengalaman permasalahan yang timbul di saat siklus yang pertama apa yang diangkat kemarin ya, kemudian diangkat lagi yang itu. Kemudian juga ya benar yang disampaikan oleh Pak Edward tadi juga di siklus yang pertama demikian, keaktifan peserta PPG ini dari kemarin itu sudah dinilai di saat pengayaan diskusi ini. Maka ada sampaikan saya lihat tuh siapa yang aktif. Bocoran sudah disampaikan oleh Pak Edward tadi. Jadi yang lain bukan
diam ya, tidak memberikan masukan. Jadi kita harapkan semuanya harus bisa aktif. Juga yang di siklus yang pertama penilaian awal juga yang itu, ya kan? Kita di sini ada berapa? Ini ada 28 orang ya. Jadi kita harapkan itu masukan atau komentarnya tidak hanya dari beberapa orang ini, jadi juga rekan-rekan yang lain harus memberikan solusi ya. Jadi kita harapkan, saya kira ini sudah dapat ya tugas atau yang direncanakan di dalam siklus 2 ini. Seperti mungkin kemarin juga sudah diarahkan oleh Ibu Herma. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin kasih komentar atau ingin memaparkan terkait dengan yang siklus yang pertama, apa permasalahan. Mungkin sudah teridentifikasi ya. Karena saya kira identifikasi untuk yang siklus yang pertama di saat Bapak Ibu mulai PPL itu sudah nampak ini apa permasalahan, di mana kekurangan ini yang siklus yang pertama dari tahapan perencanaan awal. Mungkin di saat PPL kan Bapak Ibu sudah kelihatan, oh yang ini rupanya saya tidak rencanakan yang kemarin di awal. Mungkin sudah kelihatan ya, oh ini jadi bisa diperbaiki di yang siklus yang kedua. Saya kira itu Pak, untuk identifikasi masalah untuk yang kita lakukan tahapan-tahapan itu yang di siklus yang kedua. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Terkait tadi yang disampaikan sama Pak Azwar terkait dengan gambar yang tidak nampak, itu gambar tersebut itu gambar saat PPL siswanya, apa gambar kerja siswanya kalau misalkan itu praktek Pak. Yang saya maksud itu gambar saat prakteknya atau gambar benda kerja yang dikerjakan gitu Pak. Pada waktu apa nih Pak? Pada waktu kita menampilkan di PPL. Ya, Di PPL. Iya. Ya Pak. Itu nggak kelihatan. Lalu yang kalau pada waktu mengulas itu Pak ya kan, prosesnya itu kita lihat nggak kelihatan itu Pak. Kita berarti Pak ya, kameranya itu harus dihadapkan ke benda kerja yang kita kerjakan gitu Pak ya. Iya. Jadi biar nampak dia sebenarnya Pak simbolis saja, nggak usah sampai habis kan Pak kan. Iya. Jadi kita akan nampak gitu. Lalu yang berikutnya itu masalahnya Pak itu kalau bisa disusun Pak orang-orangnya ya, pada waktu kita melakukan misalnya satu orang melakukan pekerjaan itu. Jadi jangan semua gerombolan di situ Pak kan. Jadi kami melihatnya itu nggak kelihatan itu prosesnya itu. Idealnya Pak terkait dengan peralatan praktek, kalau misalkan kita buat siswanya itu berkelompok, idealnya dalam satu kelompok itu berapa orang Pak? Ya kalau misalnya Pak ya macam kami ya Pak ya di sini kan kelompokan juga ya Pak kan. Lalu yang lain kita cari kegiatannya Pak yang menunjang praktek itu. Misalnya kita menyambung kampung misalnya Pak ya. Lalu sebagian itu lagi mikir dia untuk buat kampung atau mengerenda dia. Yang satu lagi prosesnya gitu. Jadi nggak semua terkumpul pada satu ruangan gitu. Jadi prosesnya itu nggak kelihatan gitu Pak di dalam kita melakukan prosesnya gitu. Berarti keaktifan siswa dalam satu kelas itu kalau misalkan siswanya itu kita buat kelompok-kelompok, kemudian kelompok yang ada kaitannya dengan RPP kita atau perangkat ajar kita memang fokuskan ke arah situ. Tetapi kelompok yang lain yang tidak mengerjakan tentang RPP kita, boleh kita arahkan untuk melaksanakan praktek di job-job yang lain, tapi yang ada kaitannya dengan benda kerja yang akan kita proses nanti gitu Pak ya. Iya gitu lah Pak. Berarti kameranya boleh kita bawa muter-muter gitu Pak untuk melihat aksi anak gitu Pak. Nah, pada waktu proses langkah, kan di alam langkah
alam pembuatan kampunya misalnya Pak ya kan, kampung. Ya. Nah baru nanti pada waktu sudah siap itu ya sudah kita persiapkan Pak untuk pengelasan kampunya. Nah lalu pada proses itu kita lakukan penyerotan atau kita buat kita apa namanya kita kemerahkan. Nah, itu kan semua dapat Pak. Iya. Nah, jadi pada waktu situ kita bisa memperpendek untuk edit Pak gitu. Nah, proses itu panjang Pak, entah berapa menit ya kan proses itu panjang ya Pak ya. Iya. Lalu dari situ kita persempit dia pada waktunya, pada berapa detik dia nanti pada waktu dia mengikir atau menggerenda, pada berapa menit dia pada waktu dia mengelas. Nah, elastiknya dulu, ngikatnya dulu berapa menit, berapa detik misalnya. Jadi yang panjang waktu itu yang 100 menit itu di situ bisa kita memperpendek pada waktu kita mengeditnya gitu Pak. Itu Pak kira-kira Pak. Oke, makasih Pak atas penjelasan dan keterangannya. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Ya, ini saya tambahkan juga sedikit ya terkait dengan kamera yang tadi ya. Jadi intinya waktu PPL itu atau kerja praktek itu kameranya artinya harus proaktif. Kemarin teknisnya itu kameranya ada yang mengkamerain atau memang dia hanya diam? Kalau saya ada yang mengkamerain Pak. Saya ada 3, satu pakai laptop, satu standby di belakang, dan yang satu itu ya jalan-jalan gitu. Ya, jalan-jalan ya. Memang bagusnya seperti itu. Artinya kan semua aktivitas pada jam yang sudah ditentukan itu, Bapak itu mengajar misalnya berapa jam? 1,5 jam. Kan pada 1,5 jam itu dalam satu lokal atau satu kelas itu aktivitas apa saja kan itu kan harus terekam semua. Misalnya kan bisa praktikum itu ada beberapa kelompok ya, si kelompok A mengerjakan yang itu, si kelompok B mengerjakan yang lain, dan kelompok yang lain juga mengerjakan yang lain. Tapi dalam durasinya waktu yang sama ya kan dalam satu proses pembelajaran itu harus terrecord semua. Ya. Nah, itu kan real. Artinya real yang ketahui karena maka berpengaruh terhadap minat si siswa di dalam belajar. Jadi motivasi itukah yang kita masukkan ke dalam video seperti itu Pak? Itu kalau memang itu perlu disampaikan, itu jangan dipotong lagi yang itu, dipotong lagi ke yang lain. Ya. Kan memang kan di dalam isi pembelajaran atau isi yang Bapak rencanakan memang itu harus tersampaikan. Kemudian kan nanti yang kami lihat, ya kan, yang Ibu rencanakan, Bapak Ibu rencanakan seperti apa, kemudian tercantum nggak dalam video itu. Jadi intinya yang direncanakan dengan yang diimplementasikan harus sesuai, harus sama. Kemudian saya tanya Pak kemarin. Ya. Dalam video itu saya tanya, jadi memakan waktu yang besar di situ Pak. Kemarin pertama saya tanya, kenapa kamu memilih jurusan ini atas dasar apa? Bapak saya nyuruh Pak. Jadi kamu minatnya kemana? Ke TKR Pak, kendaraan ringan. Oh, kenapa Bapak kamu menyuruh kamu kemari? Pasti ada tujuan Bapak kamu, saya bilang. Pulang nanya loh, nanti malam kamu tanya. Nah, di situ kalau udah ditanya nanti ketemu jawabannya, kasih tahu dengan saya tuh, saya bilangnya gitu. Rupanya karena bapaknya kerjanya di pabrik Pak. Jadi ini Pak, itu kan Bapak di dalam untuk PKL kan itu sudah buat rencana pembelajaran. Ya. Rencana pembelajaran seharusnya juga yang disampaikan yang terkait dengan rencana pembelajaran yang divideokan, mulai dari pertama juga yang terakhir ya. Jadi saya kira terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu tadi ke Bapak Ian tadi ke
siswa kan ada terkait nggak dengan pembelajaran kan yang divideokan kan pembelajaran dalam 1 kali pertemuan Pak ya, ada berapa jam Ya. yang Ibu rencanakan? Nah, Itu Pak yang kan harus terpenuhi semua sesuai dengan Bapak Ibu rencanakan dalam 1 kali pertemuan, ya kan? Kira-kira kalau yang pembuka yang tadi untuk identifikasi tadi kan nggak masuk ke situ, ya. Walaupun masuk tidak terlalu panjang, kan? ya. Atau Bapak Ibu kalau memang ingin cari ini jangan lagi masuk ke video di di sesi yang lain. Karena yang kita lihat di videonya itu hasil atau rencana pembelajaran, implementasi dari rencana pembelajaran yang dari dari pertama yang Bapak Ibu sudah persiapkan. Kan kemarin yang diminta di saat uji komprehensi kan juga dalam 1 kali pertemuan, ya pertemuan keberapa di minggu keberapa, kan itu. Juga yang diimplementasi dalam video juga yang itu terkait dengan pertemuan yang Ibu rencanakan itu pertemuan minggu berapa, minggu pertama, minggu 2 atau minggu yang keberapa. Saya kira itu Pak Bayan. Ya Pak. Jadi nanti itu bisa kalau memang terlalu panjang itu bisa diuang, ya kan. Kemudian juga dari misalnya penyampaian materi kan bisa bisa dipotong-potong ya. Ada kan nggak mungkin kalau memang karena intinya di sini nggak sesuai kapasitas untuk diupload ya, nggak bisa atau dikompres. Agak payah kompresnya Pak. Di Google Drive-nya itu yang payah dia Pak. Terlalu besar ya? Ya. Terlalu besar. Maksimum berapa menit bisa di ini? Kalau 30 menit cepat. Ya. Mungkin resolusi ini ada pengaruh waktu di kamera. Pengaruh Pak. Mungkin resolusinya besar kali. Ya. Gambarnya mesti kita apakan Pak. Kecerahan atau apa perlu diperkecil di situ Pak. Itu kan secara teknis saya nggak ngerti juga secara setup. Pasti ini Bapak Ibu pasti beda kan, dengan jam yang sama, jumlah waktu yang sama, ya kan? Pasti kapasitasnya beda-beda, pasti kan? Pasti kan? Karena terkait dengan resolusi yang disetting di kamera itu mungkin. Memang terlalu besar resolusinya semakin jelas terang ya, tapi nanti itu kapasitasnya besar. Makanya mungkin Bapak Ibu bisa dicoba-coba ya dengan di luar pembelajaran ini bagaimana untuk memenuhi kapasitas ini dengan waktunya sekian, berapa yang bagus resolusi yang disetting. Pasti beda kamera kan beda nanti. Jadi ke depan di tes saja Bu Bapak. Sebelum direkam itu untuk kegiatan-kegiatan yang lain, bukan untuk kegiatan misalnya kegiatan yang lain. Kalau settingnya untuk sekian waktu untuk kapasitas memenuhi sekian, berapa bagusnya setting. Itu Pak. Saya mau tanya dulu Pak tentang ini untuk ke depan. Itu kalau kami buat praktek, untuk praktek itu videonya praktek aja bisa itu Pak. Gimana? Untuk video ke depan yang jilid 2 ini kita buat prakteknya kita buat live-nya praktek saja itu bisa Pak. Itu tergantung yang tugas yang Bapak Ibu kerjakan, karena kan ini kan mulai dari yang pertama lagi Pak. Pak Yat ini yang mana? Pembelajaran apa nanti praktek atau teori? Itu tergantung nanti tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Tidak berkesinambung dari awal ini Pak yang pertama. Ini boleh identifikasi yang lain, boleh juga bersinambung. Ya. Kira-kira ini kasus apa lagi yang ingin diangkat Pak? Itu tergantung dari Bapak yang Ibu kerjakan. Makanya kan ini mulai hari ini atau mulai kemarin Bapak Ibu sudah mulai angkat permasalahan atau identifikasi masalah. Ini sampai dari yang tahap awal. Bisa saja dengan pembelajaran yang lain atau lanjutan atau refleksi dari
dari hasil yang sudah Bapak Ibu amati selama 1 bulan ini. Ya. Kira-kira masalahnya apa? Ya. Setelah ini kan real nih yang Bapak Ibu lakukan, ya kan? Ya. Saja Pak ingin diangkat, artinya identifikasi dari pengalaman yang kemarin. Mana yang tidak tercapai? Kan bisa saja Pak. Ya. Itu Pak Yan. Ya, siap Pak. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Ya. Itu saja Pak. Ya, Pak. Bapak Ibu yang lain sudah mulai mengerjakan tugas yang diberikan kemarin. Proses Pak. Lagi proses juga Pak. Proses Pak. Saatnya hari ini sudah ada yang kita bahas. Hari ini sudah dapat kan dari kemarin. Kemarin apa arahan dari Bapak, dari Ibu Irma? Mungkin teman-teman udah ada yang siap itu Pak, mungkin macam Bu Dian, mungkin Bu Dian bisa ditampilkan. Boleh, siapa aja kita lihat kan, kita lihat mungkin dari sini nanti bisa terbuka semuanya ya. Nggak mesti lengkap dan sempurna, kita ingin lihat apa kasusnya. Siapa kira-kira? Seharusnya ini sudah mulai diupload ya kan? Iya Pak. Sudah diupload, jadi saya bisa lihat gitu. Pak Ajwan, mana? Pak Ajwan. Ya Pak. Mungkin Pak Ajwan Ya, itu kasih masukan untuk rekan-rekan nih. Bapak Ibu silakan Pak Ajwan. Ya oke Pak, makasih di kesempatan untuk menyampaikan masalah siklus 2 ini Pak, kan kita kan kembali kepada siklus 1 ya Pak ya. Iya. Ini terus masalah. Jadi dari yang sana kita berangkatnya ke yang siklus 2. Jadi di situ kita sempurnakan yang ada kekurangan yang ada di siklus 1. Nah, seperti yang di situ di LK13 itu kan udah ada Pak, di situ di mana yang kurang pas ditingkatkan di situ. Yang kedua Pak, tadi ada pertanyaan masalah pengepresan itu, nah dari 100 menit menjadi 30 menit itu kalau bisa, pandangan saya Pak ya, kalau bisa itu di yang kita edit itu pada waktu kita memberikan tugas kepada siswanya. Nah, itu kan panjang waktunya. Jadi kita anggap yang di situ ya beberapa menit di situ ya kan kita kurangi, nah, ditambah lagi di situ penutup. Penutup itu kan kita ada berapa orang yang tampil di situ untuk penutupnya atau menyimpulkan. Di situ kita kurangi supaya waktu yang disediakan itu yang 30 menit pas di situ. Nah, itu yang menurut apa saya ya Pak ya. Yang ketiga Pak, masalah yang waktu PPL itu pada waktu kita melaksanakan 100 menit itu gambarnya itu nggak kelihatan, itu nggak kelihatan. Nah, jadi mau apanya pada waktu kita memperhatikannya kan terlihat di situ. Emang pada waktu diedit emangnya semua sudah pas gitu Pak. Tapi pada waktu kita menampilkan 100 menit itu gambarnya itu nggak kelihatan gitu. Nah, jadi maunya nanti pada yang untuk siklus yang kedua, yang kekurangan kita pada siklus 1 kita tingkatkan kembali. Tadi ada pertanyaan masalah pada siklus kedua ini apakah kita langsung praktek aja, nggak usah teori. Seharusnya ada Pak teori pengantar. Nah, kita suruh pengantar itu adalah secara lisan kita sampaikan supaya mereka melakukan pekerjaan pada waktu melaksanakan prakteknya. Nah, itu yang menurut saya Pak ya. Di dalam kita sini Pak ada diskusi kita ini ada penilaian ya Pak ya.
jadi maunya pada waktu nanti menampilkan itu semua peserta PPG ini seharusnya ikut melakukan saran dan ataupun masukan pada waktu penampilan di situ, karena di situ nanti ada penilaiannya, keaktifan siswa peserta PPG untuk dinilai. Jadi kalau misalnya ada 2 orang atau 3 orang dalam memberikan saran atau kritikan, ya contohnya Pak Setimen ya kan selalu banyak saran dan nanti pasti kan aja yang nilainya yang muncul gitu. Nah, jadi semuanya kalau menurut pendapat saya semuanya ikut partisipasi di dalam mendiskusikan. Nah, itu aja Pak yang bisa saya sampaikan ya. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Edward. Nah, ini masukan juga sudah disampaikan oleh Pak Edward. Yang pertama terkait dengan pengeditan video. Ya, benar juga yang disampaikan oleh Pak Edward bahwa di saat pelaksanaan kemarin ada waktu yang kosong ya. Artinya ada tugas yang dikerjakan oleh siswa. Nah, itu kan banyak waktu ya, artinya kita hanya menunggu ya. Di situ boleh diedit Pak, dipotong. Kan? Kemudian juga kita harus sepakat ya bahwa jadi untuk yang siklus yang kedua ini ya, berarti refleksi atau pengalaman permasalahan yang timbul di saat siklus yang pertama apa yang diangkat kemarin ya, kemudian diangkat lagi yang itu. Kemudian juga ya benar yang disampaikan oleh Pak Ajwar tadi juga di siklus yang pertama demikian, keaktifan peserta PPG ini dari kemarin itu sudah dinilai di saat pengayaan diskusi ini. Maksudnya ada baik. Saya lihat tuh siapa yang aktif. Bocoran sudah disampaikan oleh Pak Juar tadi. Jadi yang lain bukan diam ya, tidak memberikan masukan. Jadi kita harapkan semuanya harus bisa aktif. Juga yang di siklus yang pertama penilaian awal juga yang itu. Ya kan? Kita di sini ada berapa? Ini ada 28 orang ya. Jadi kita harapkan itu masukan atau komentarnya tidak hanya dari beberapa orang ini. Jadi juga rekan-rekan yang lain harus memberikan solusi ya. Jadi kita harapkan, saya kira ini sudah dapat ya tugas atau yang direncanakan untuk dalam siklus 2 ini. Seperti mungkin kemarin juga sudah diarahkan oleh Ibu Herma. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin kasih komentar atau ingin memaparkan terkait dengan yang siklus yang pertama. Apa permasalahan mungkin sudah teridentifikasi ya, karena saya kira identifikasi untuk yang siklus yang pertama di saat Bapak Ibu mulai PPL itu sudah nampak ini apa permasalahan, di mana kekurangan ini yang siklus yang pertama dari tahapan perencanaan awal. Mungkin di saat PPR kan Bapak Ibu sudah kelihatan, oh yang ini rupanya saya tidak rencanakan yang kemarin di awal. Itu sudah kelihatan ya. Kelihatan, oh ini jadi bisa diperbaiki di yang siklus yang kedua. Saya kira itu Pak, untuk identifikasi masalah untuk yang kita lakukan tahapan-tahapan untuk yang di siklus yang kedua. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Terkait tadi yang disampaikan sama Pak Azwar terkait dengan gambar yang tidak nampak, itu gambar tersebut itu gambar
gambar saat PPL siswanya, apa gambar kerja siswanya kalau misalkan itu praktek, Pak. Yang saya maksud itu gambar saat prakteknya atau gambar benda kerja yang dikerjakan gitu, Pak. Pada waktu apa nih Pak? Pada waktu kita menampilkan di PPL. ya, Di PPL. Iya, Ya, Pak. itu nggak kelihatan. Lalu yang kalau pada waktu mengelas itu Pak ya kan, prosesnya itu kita lihat nggak kelihatan itu Pak. Pada Oh, waktu kita berarti anu Pak ya, kameranya itu harus dihadapkan ke benda kerja yang kita kerjakan gitu Pak ya. iya, jadi biar nampak dia, sebenarnya Pak simbolis saja nggak usah sampai habis kan Pak kan. Iya. Jadi kita akan nampak gitu. Lalu yang berikutnya itu masalahnya Pak itu kalau bisa disusun apa orang-orangnya ya, pada waktu kita melakukan misalnya satu orang melakukan pekerjaan itu. Jadi jangan semua gerombolan di situ Pak kan. Jadi kami melihatnya itu nggak kelihatan itu prosesnya itu. Idealnya Pak terkait dengan peralatan praktek, kalau misalkan kita buat siswanya itu berkelompok, idealnya dalam satu kelompok itu berapa orang Pak? Ya kalau misalnya Pak ya macam kami ya Pak ya di sini kan kelompokkan juga ya Pak kan. Lalu yang lain kita cari kegiatannya Pak yang menunjang praktek itu. Misalnya kita menyambung kampung misalnya ya Pak ya. Lalu sebagian itu lagi pikir dia untuk buat kampung atau menggerenda dia. Yang satu lagi prosesnya gitu. Jadi nggak semua terkumpul pada satu ruangan gitu. Jadi prosesnya itu nggak kelihatan gitu Pak di dalam kita melakukan prosesnya gitu. Nah, berarti keaktifan siswa dalam satu kelas itu kalau misalkan siswanya itu kita buat kelompok-kelompok, kemudian kelompok yang ada kaitannya dengan RPP kita atau perangkat ajar kita memang fokuskan ke arah situ. Tetapi kelompok yang lain yang tidak mengerjakan tentang RPP kita, boleh kita arahkan untuk melaksanakan praktek di job-job yang lain, tapi yang ada kaitannya dengan benda kerja yang akan kita proses nanti gitu Pak ya. Iya gitu lah Pak. Berarti kameranya boleh kita bawa muter-muter gitu Pak untuk melihat aksi siang anak gitu Pak. Artinya pada waktu proses langkah, kan di alam langkah dalam pembuatan kampungnya misalnya Pak ya kan, kampung. Ya. Nah baru nanti pada waktu sudah siap itu ya sudah kita persiapkan Pak untuk pengelasan kampungnya. Nah lalu pada proses itu kita lakukan penyerotan atau kita buat kita merahkan. Nah, jadi kan semua dapat Pak. Ya. Nah, jadi pada waktu situ kita bisa memperpendek untuk diedit Pak gitu. Nah, proses itu panjang Pak, entah berapa menit ya kan proses itu panjang ya Pak ya. Iya. Lalu dari situ kita persempit dia pada waktunya, pada berapa detik dia nanti pada waktu dia mengikir atau menggerenda, pada berapa menit dia pada waktu dia mengelas. Nah, elastiknya dulu, ingikatnya dulu berapa menit, nah, berapa detik misalnya. Jadi yang panjang waktu itu yang 100 menit itu di situ bisa kita memperpendek pada waktu kita mengeditnya gitu Pak. Itu Pak kira-kira Pak. Oke, makasih Pak atas penjelasan dan keterangannya. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Ya, ini saya tambahkan juga sedikit ya terkait dengan kamera yang tadi ya. Jadi intinya waktu PPL itu atau kerja praktek itu kameranya artinya harus proaktif. Kemarin teknisnya itu kameranya ada yang mengkamerain atau memang dia hanya diam? Kalau saya ada yang mengkamerain Pak. Saya ada 3, satu pakai laptop, satu standby di belakang, dan yang satu itu ya jalan-jalan gitu. Ya, jalan-jalan ya. Memang bagusnya seperti itu. Artinya kan semua
aktivitas pada jam yang sudah ditentukan itu, Bapak itu mengajar misalnya berapa jam? 1,5 jam. Kan? Pada 1,5 jam itu dalam satu lokal atau satu kelas itu aktivitas apa saja? Kan itu kan harus terekam semua. Misalnya kan bisa Pradikum itu ada beberapa kelompok ya, si kelompok A mengerjakan yang itu, si kelompok B mengerjakan yang lain, dan kelompok yang lain juga mengerjakan yang lain. Tapi dalam durasinya waktu yang sama ya kan, dalam satu proses pembelajaran itu harus ter-record semua. Ya. Nah, itu kan real. Artinya real yang